ibadah haji kita anggap sebagai ibadah yang luar biasa. Tapi kita sakiti hati orang tua. Hilang semua tuh. Karena ridho Allah di dalam ridho orang tua kita. Maka mendingan kalau nggak haji tapi orang tua senyum dan ridho sama kita. Kan gitu. Tahajud tapi orang tua disakiti. Ngapain? Harusnya kalau tahajud orang tua lebih dihormati. Itu. Maka saya katakan kita tahajud sampai capek. Tapi cuma bisa membuat orang tua senyum itu bisa lebih mulia. Karena di situ ada keridhaan. Gitu loh. Ada doa. Nah, bahkan Syekh Mutawalli Sya'ri mengatakan, ketika kamu mendapatkan nikmat dari Allah, di situ Allah mengabulkan doa ibumu. Ya. Naik pangkat itu doa ibumu. Untung besar itu doa ibumu. Selamat itu doa ibumu, karena nggak ada ibu yang pengen anaknya celaka. Ya. Jadi ketika Allah memberimu nikmat, sesungguhnya doa ibumu sedang dikabulkan. Nah, kita sering menyanyiakan. Jadi anggapnya kita sudah lebih soleh, lebih pinter. Sebaik apapun kita, ya, orang tua kita lebih baik. Kalau dia muslim, ya, itu. Maka beruntunglah yang masih punya orang tua yang masih hidup. Dia masih mendoakan kita, memintakan ampun buat kita. Dan tidak ada jarak antara doa orang tua dengan Allah SWT. Sementara kita mungkin kebanyakan maksiat. Bahkan kepada orang tua kita sendiri kita bermaksiat. Nah itu. Ya. Jadi saya katakan tadi gitu. Maka beruntunglah. Nah yang masih punya ibu dan sudah sepuh. Maka ketika Nabi SAW sedang sholat. Beliau naik satu tangga. Amin. Sholat sunnah. Naik tangga. Amin. Naik lagi. Amin. Selesai sholat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi naik satu tangga kemudian amin. Sedang sholat padahal. Lalu Nabi mengatakan, tadi malaikat Jibril datang kepadaku. Beliau mengatakan, celakalah orang Islam yang ketika namaku disebutkan, dia tidak bersalawat kepadaku. Maka aku mengatakan amin. Di tangga kedua, Jibril mengatakan, celakalah orang yang orang tuanya masih hidup. Dan ia tidak bisa masuk surga karena orang tuanya. Celaka. Aku bilang amin. Orang tuanya masih hidup kok nggak bisa menjadikan dia masuk surga. Itu celaka. Lalu pintu surga mana lagi yang lebih dekat daripada orang tuanya? Wong ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kok ini nggak bisa jadikan dia masuk surga? Celaka ini orang. Aku mengatakan amin. Yang ketiga, celakalah orang yang Ramadan pergi sedangkan dia tidak diampuni dosanya. Nah, aku katakan amin. Maka tadi saya katakan begitu. Ya. Oh, kita kayak begini tuh orang tua itu di rumah yang cuma diem itu lebih utama. Syekh Mutawalli mengatakan bahwa kebaikan yang kamu terima hari ini itu berarti doa ibumu sedang dikabulkan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 80 enggak 82. Ada Nabi Musa dan Nabi Khidir diperintahkan Allah untuk membetulkan dinding yang hampir roboh. Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah. Kenapa diutus dua nabi hanya untuk jadi tukang batu? Ya kan? Hanya untuk membetulkan ini kan bisa aja tukang batu yang disuruh. Kenapa harus Nabi Musa dan Nabi Khidir? Wa kana abuhuma salihah. Karena Allah ingin agar harta perbendaharaan harta yang di bawah ini selamat. Kenapa? Karena kedua orang tua anak yatim itu saleh. Ibnu Abbas dalam Tanwirul Miqbas an Tafsir Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan kedua orang tua itu bukan bapak ibunya, tetapi bapak ibu yang 7 turunan di atasnya. Coba begitu manjurnya doa, bapak ibu yang 7 turunan. Jadi kalau orang Jawa
bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, udah gantung siwur. Yang Jawa punya ini. Ya, gantung siwur ya, ketujuh itu. Wareng. Nah, wareng baru gantung siwur ya. Nah, wareng. Mbah ketujuh berdoa dikabulkan di cucu ketujuh. Jadi mungkin kita ini jadi soleh karena mbah ketujuh kita. Apalagi ke orang tua kita, mbah yang ketujuh aja masih manjur doanya sampai dengan cucunya. Nah, bukan hanya harta 7 turunan dan kita turunan ke-8 itu bukan. Ini sebenarnya mbah kita tuh kaya, 7 turunan gak habis, cuman kita turunan yang ke-8 masalahnya. Doa itu 7 turunan minimal. Minimal itu ya. Jadi berdoalah yang baik hari ini untuk cucu kita 7 turunan yang akan datang. Wong iblis saja berdoa dikabulkan, masa kita enggak sih? Nah, saya ingat sekali ketika saya selesai menghafal Quran, bapak saya bilang, itu doa mbahmu, doa kakekmu, bilang gitu. Jadi bapak jadi kayak gini tuh mungkin doa ibu, doa kakek, maka lanjutkanlah. Mewariskan kesolehan kepada generasi penerus dengan doa-doa kita. Itulah kenapa saya jadi ternyuh. Ya. Karena seluruh kebaikan yang mudah-mudahan saya lakukan ini adalah doa dari orang tua kita semuanya. Maka jangan celah mereka. Mereka itu dapat pahala dari kita mudah-mudahan. Amin. Nah kalau dapat berarti kan kita kalah. Seluruh amal kita, orang tua kita dapat. Berarti kan kita kalah sama orang tua kita, dia juga punya amal juga. Bener gak? Ya, makanya sebaik apapun kita, orang tua kita lebih baik karena pahala kita juga buat orang tua tanpa mengurangi pahala kita. Sementara orang tua kita juga punya amal. Sudah 2 kali lipat kan sama kita. Ridho enggak kalau amal kita juga dikasihkan ke orang tua? Tanpa mengurangi pahala kita. Berarti kan lebih baik orang tua kita. Enggak, bener gak omongan saya ini? Bener kan? Kita lebih ridho kalau orang tua kita lebih soleh daripada kita. Lebih dulu masuk di surga dari kita. Sangat ridho kan. Dan itu namanya anak soleh. Ya. Barang siapa yang membuat kebaikan diikuti orang lain, maka dia mendapatkan pahala persis seperti yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Orang tua kita kan mengajari kita kebaikan. Syahadat kita juga karena orang tua kita. Baca Quran kita kan orang tua kita. Maka seluruh pahala kita Allah berikan juga kepada orang tua kita tanpa mengurangi pahala kita. Ya sudah kalah tuh kita. Nah, diamnya orang tua kita ibadah enggak? Ibadah karena kita juga ibadah. Itu. Maka itu yang membuat saya jadi ternyuh.